بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jemaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, wal akhwat hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah atas segala keagungan, kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki
malam Ahad yang terakhir di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kita sudah memasuki malam yang ke-29 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Besok malam insyaallah kita akan mengadakan ru'yatul hilal dan akan mendengarkan hasil dari sidang isbat terkait dengan awal bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah akan mulai besok 1 Ramadan ataukah belum ya? Jika hilal tidak terlihat, maka insyaallah kita akan mulai ibadah Ramadan kita di malam Selasa, ya, malam Selasa. Ala kulli hal, waktu Ramadan sudah semakin dekat dan ini taklim terakhir kita sebelum bulan suci Ramadan. Dan pada malam hari ini kami akan melanjutkan saja pembahasan kita, ya, tidak ada pembahasan khusus, ya, karena tema-tema terkait dengan Ramadan sudah banyak disampaikan oleh para asatidzah kita, dan juga di bulan Ramadan insyaallah akan ada pembahasan-pembahasan terkait dengan Ramadan. Maka dalam taklim terakhir ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, ya, yang dalam beberapa pekan terakhir kami berhalangan untuk hadir dengan beberapa tugas-tugas dakwah lainnya, dan karenanya kita akan membahas pada malam hari ini bab yang ke 229, ya. Jadi pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin masih berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan puasa, yaitu puasa sunnah. Dan pembahasan kita malam hari ini adalah bab tentang istihbab saumi yaumil isnin wal khamis, bab tentang anjuran puasa Senin dan Kamis, ya, Senin dan Kamis. Perlu untuk kami ingatkan, seandainya pun besok malam hilal belum terlihat, berarti Ramadan mulai di malam Selasa, maka bagi yang terbiasa puasa Senin dan Kamis sudah tidak berpuasa hari Senin, ya. Jadi seandainya Ramadan nanti pada hari Selasa, maka orang yang biasa puasa Senin pun itu sudah tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa Senin, ya. Kamis kemarin adalah hari terakhir untuk puasa sunnah bagi yang terbiasa melaksanakan Senin dan Kamis. Lalu bagaimana sebenarnya dalil tentang puasa Senin dan Kamis itu? Ya, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan untuk kita 3 hadis yang akan kita bahas terkait dengan puasa Senin dan Kamis. Pembahasan kita yang paling terakhir terkait dengan puasa Syawal, yang sekarang salah satu puasa sunnah yang paling terkenal, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kita mulai dengan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1255 dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, an saumi yaumil isnin, terkait puasa hari Senin. Faqal, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalika yaumu wulidtu fihi, hari Senin itu hari kelahiranku, wa yaumu bu'istu, dan hari dibangkitkanku, artinya hari diutus menjadi seorang nabi.
au unzila alayya fihi, hari ketika pertama kali diwahyukan kepada beliau. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami terkait dengan hadis kita ini. Hadis ini salah satu hadis yang paling terkenal tentang puasa Senin, ya. Jadi perlu untuk kita bedakan antara puasa Senin dan Kamis. Walaupun ini sering dijadikan sebagai satu paket puasa pekanan Senin Kamis. Namun pada hakikatnya sebagian dalilnya itu terpisah antara puasa Senin dan puasa Kamis. Yang disepakati tentang kesahihannya adalah puasa Senin. Untuk Kamis ada perbincangan di kalangan ulama kita, walaupun umumnya ulama kita memandang puasa Kamis juga adalah puasa yang disunnahkan sebagaimana yang akan kita baca hadis-hadisnya. Untuk puasa Senin, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin. Ini berarti beliau sudah mengerjakan puasa Senin, ya, disyariatkannya puasa di hari Senin. Beliau ditanya, apa yang menyebabkan beliau puasa pada hari Senin? Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua jawaban. Yaitu pertama, bahwa hari Senin ternyata ada dua keutamaannya, paling tidak ada dua keutamaan hari Senin itu. Pertama, dia adalah hari beliau dilahirkan. Yang kedua adalah hari beliau diutus menjadi nabi, hari pertama kali wahyu diturunkan kepada beliau. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa hari Senin memiliki keutamaan khusus, ya. Jadi kalau kita mau kumpulkan hari, ya, kalau sering kita bicara tentang bulan itu 12, ada 4 bulan yang haram dan ada 1 bulan yang merupakan bulan yang paling afdal, Ramadan. Nah, ini dari 12 bulan yang ada, maka bulan yang memiliki kekhususan 5 bulan, Ramadan, lalu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun hari, maka ada 7 hari sebagaimana yang kita ketahui, dan hari yang menjadi sayyidus syuhur, pimpinan seluruh hari, penghulu seluruh hari, adalah hari Jumat. Setelah hari Jumat, maka hari yang paling utama adalah hari Senin, ya. Setelah hari Jumat, maka hari yang paling utama adalah hari Senin, dan nanti diikuti hari Kamis berdasarkan hadis yang kita akan bacakan kalau memang disahihkan hadisnya. Selain itu, hari-hari yang kita tetap lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak memiliki kekhususan. Walaupun bagi sebagian umat ada kekhususan hari Sabtu, ya. Kalau hari Sabtu itu hari yang dipilih oleh kaum Yahudi, dan hari Ahad hari yang dipilih oleh Nasrani. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, adallallahu al-yahuda wan nasara, Allah telah menyesatkan Yahudi dan Nasrani, dalam artian salah pilih. Mereka Yahudi dan Nasrani itu lebih dulu dikasih pilihan, mau pilih hari apa yang dijadikan sebagai hari ibadah. Yahudi ditawarkan pertama kali memilih Sabtu, lalu setelah itu nanti datang umat Nasrani, dikasih pilih hari apa yang mau dijadikan hari ibadah, mereka pilih hari Ahad. Dan nanti umat belakangan, umatnya Nabi Muhammad SAW dikasih pilih dan memilih hari Jumat yang memang merupakan hari yang paling mulia. Dan ini diantara keutamaan umat ini, walaupun terlambat memilihnya belakangan, tapi pilihannya adalah pilihan yang paling tepat, ya. Dan inilah diantara makna antum akhirun awwalun yaumal qiyamah, kalian umat yang paling terakhir tapi nanti menjadi umat yang terdepan di hari kiamat. Salah satunya adalah pemilihan hari ibadah. Jadi dalam Islam, Sabtu dan Ahad tidak memiliki keistimewaan, yaitu milik umat yang lainnya. Adapun dalam Islam yang ada hari utama Jumat, lalu Senin dan Kamis, yang lainnya adalah
hari-hari yang merupakan hari-hari ibadah juga, tapi tidak memiliki kekhususan. Beliau ditanya tentang puasa Senin, apa gerangan yang menyebabkan beliau puasa hari Senin? Beliau mengatakan pertama, itu hari kelahiran beliau. Hari kelahiran beliau. Ini kadang menjadi dalil ya dari sebagian untuk mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merayakan hari kelahirannya, atau dalam bahasa yang sering merayakan maulidnya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merayakan maulidnya. Buktinya ketika beliau ditanya kenapa beliau puasa Senin, beliau bilang itu adalah hari kelahiranku. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita luruskan tentang masalah ini. Pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kelahirannya, bukan tanggal kelahirannya dan bukan bulan kelahirannya. Sampai tentang hari kelahirannya pun para sahabat tidak tahu. Para sahabat tidak tahu bahwa hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah kecuali diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini pun rahasia pada asalnya, nanti disampaikan oleh Nabi SAW. Adapun yang lainnya tidak diberitahu, tidak ditanya lagi tanggal berapa wahai Rasulullah dan bulan berapa wahai Rasulullah. Maka tidak ada dalil yang pasti, yang sahih menetapkan bahwa beliau lahir di tanggal tertentu. Yang populer tanggal 12 dan di bulan Rabiul Awal. Ini tidak ada dalil yang tegas menyebutkan seperti itu. Yang ada satu-satunya adalah harinya, hari Senin. Kemudian tanggapan lain tentang pendalilan dalil ini bahwa disyariatkannya merayakan maulidnya. Orang ketika merayakan maulidan biasanya dibilang apa? Ulang tahun ya. Yang biasa orang merayakan kan ulang tahun. Ulang tahun itu artinya per tahun. Kalau ini seandainya tanda kutip beliau merayakan hari kelahirannya, ini bukan ulang tahun. Tapi ulang apa? Ulang pekan ya, ya, setiap pekannya nih. Ya, setiap pekannya, bukan tiap tahun. Bukan tiap bulan. Ya, beliau tidak tunggu 1 tahun dan beliau tidak tunggu 1 bulan, bulan Rabiul Awal umpamanya. Tapi per pekan setiap hari Senin. Maka seandainya kita mau untuk mengatakan ini dalil merayakan hari kelahiran beliau, maka mari kita rayakan setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin. Kemudian hari raya adalah hari-hari yang mulia. Merayakannya itu mesti juga sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ini kita katakan hari raya yang dirayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mesti melihat bagaimana cara beliau merayakannya. Ya, jadi seandainya ini dalil merayakan hari kelahiran beliau, maka cara merayakannya adalah sebagaimana yang beliau contohkan. Apa itu? Berpuasa. Tidak dengan cara yang lainnya, ya, berpuasa saja. Dan sebagian ulama mengambil hikmah kenapa beliau justru menganjurkan dan mencontohkan untuk puasa. Karena hari raya itu identik dengan apa? Dengan puasa atau tidak puasa? Hari raya itu identik dengan makan-makan atau tidak makan-makan? Makan-makan, ya. Makanya tidak boleh kita puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan apa id kita setiap pekannya? Apa id kita setiap pekannya? Hari Jumat. Hari Jumat tidak boleh juga berpuasa. Hukum asal hari Jumat tidak boleh berpuasa kecuali ada sebab-sebab tertentu, ya. Seperti umpamanya bertepatan dengan puasa Arafah atau puasa Asyura, atau karena ada suatu hajat, ya, kita mau mengqadha umpamanya. Tapi sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Juwairiyah, puasa juga sebelumnya
dan puasa setelahnya. Jangan khususkan hari Jumat untuk berpuasa, karena dialah hari raya yang tidak harusnya dijadikan sebagai hari puasa. Makanya Yahudi dan Nasrani juga begitu ya. Sabtu ya hari raya mereka untuk Yahudi, dan Ahad ya hari raya bagi kaum Nasrani yang seharusnya tidak dirayakan dengan berpuasa ya, tapi makan-makan itu keluar hari raya. Ternyata beliau justru berpuasa. Ini justru isyarat bahwasanya dia bukan hari raya yang dirayakan ya, dalam makna yang kita fahami hari ini. Ala kulli hal ya, hadis ini sebenarnya dalil tentang keutamaan hari Senin dan anjuran untuk berpuasa pada hari Senin, bukan menjadi dalil perayaan maulid beliau dalam setiap tahunnya ya, karena tidak kena dalilnya ya, tidak pas dalilnya, karena memang ini bukan masalah per tahun dan bukan per bulan, tapi per pekan, itu pun dengan cara yang telah beliau ajarkan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kelahiran beliau ya, yaitu hari Senin. Namun sekali lagi itu saja yang tercatat dengan data yang valid, hari kelahiran beliau. Adapun tanggal kelahiran beliau 12 dan bulannya Rabiul Awal, ini masih diikhtilafkan dengan ikhtilaf yang sangat kuat di antara ulama kita. Yang hampir dikatakan disepakati 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya beliau ya. Kenapa biasa lebih diperhatikan hari wafat daripada hari lahir? Karena ketika seseorang lahir itu umumnya belum diketahui dia akan menjadi tokoh ya. Jadi kan kenapa hampir ulama kita semuanya tercatat dengan rapi kapan mereka meninggal, tahun berapa, dan kadang tidak ditahu tahun berapa lahir. Karena waktu lahir belum dia tahu ini akan menjadi tokoh besar nantinya, ini akan menjadi ulama, ini akan menjadi pemuka umat. Tapi begitu dia besar, begitu dia dewasa, begitu dia telah berkontribusi untuk umat, dia menjadi ulama yang senantiasa ditelusuri jejaknya, maka dicatat dalam sejarah setiap aktivitasnya, apalagi nanti pada saat kematiannya ya. Demikian pula dalam persoalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau masih diikhtilafkan dengan ikhtilaf yang kuat. Adapun wafat beliau disepakati, boleh dikatakan disepakati 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Namun ala kulli hal, hari Senin menjadi hari yang mulia karena dia adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lahirnya calon pemimpin ini merupakan salah satu di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Namun kata ulama kita, ada sebenarnya yang lebih besar nikmat Allah kepada umat ini terkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang kedua ini, alasan kedua. Apa itu? Yaumah bu'istu, hari aku diutus. Jadi hari beliau lahir, kelahiran beliau itu menjadi cikal bakal keutamaan. Tapi yang menjadi nikmat paling utama ketika beliau mendapatkan Al-Quran, beliau mendapatkan wahyu. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat berupa diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mengatakan ya, kalau mau dirayakan ya, seandainya betul kelahiran beliau 12 Rabiul Awal dan hari beliau diturunkan wahyu, tanggal berapa itu? Tanggal berapa diturunkan wahyu? Lailatul Qadar ya, pertama kali diturunkan ya, Lailatul Qadar. Kapan itu? Hari apa? Hari Senin juga ya, seperti dalam hadis ini. Lailatul Qadar bulan apa? Bulan Ramadan. Di Ramadan yang mana? Awalkah, pertengahan atau akhir? Akhir. Genapkah atau ganjil? Ganjil. Berarti tanggal berapa itu? Ini diikhtilafkan ya. Kalau berdasarkan pengkajian sebagian ulama kita ya, di antaranya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menghitung-hitung, dilihat ketika beliau diutus, diturunkan wahyu pertama kali ketika beliau berada di Gua Hira,
itu tanggalnya 20, ya kalau mau dilihat tahun itu hari Senin, ya hari Senin pada hari itu, tahun itu yang merupakan Senin yang ganjil, dan di 10 Ramadan terakhir itu ada pada malam-malam ganjilnya, ya. Malam ganjilnya pada waktu itu adalah di hari tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25 dan tanggal 27 dan 29. Yang hari Senin waktu itu adalah tanggal 21-nya, ya. Tanggal 21-nya. Dan itu beliau mentarjihkan, beliau diturunkan pertama kali pada tanggal 21 Ramadan, ya, 21 Ramadan. Ini sebenarnya anugerah yang terbesar. Seandainya kita mau rayakan hari kelahirannya, maka bagus juga dirayakan malam Lailatul Qadar itu, ya. Tapi sekali lagi ini bukan ya sesuatu yang dianjurkan. Seharusnya kita mengambil dalil secara lebih utuh, ya, sesuai dengan arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika menyebutkan suatu waktu yang berharga, beliau juga jelaskan apa tugas kita pada waktu tersebut, ya. Maka sangat betul, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau punya kitab Lataif Al-Ma'arif fima fil mawasim minal wazaif, ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya buku yang sangat bagus yang menjadi rujukan utama tentang bulan-bulan yang mulia di tahun Islam. Beliau jelaskan bulan Muharram, ya, lalu Safar, lalu seterusnya. Beliau sebutkan apa tugas di bulan Muharram, apa tugas di bulan Safar, apa beliau rinci. Dan juga musim yang 4, musim syita, musim saif, musim rabi', musim kharif, beliau juga sebutkan apa-apa yang disyariatkan. Jadi bukan cuma waktunya saya, tapi apa wazaifnya, apa tugas kita di bulan itu. Jadi masing-masing. Ramadan, apa saja yang dianjurkan di situ. Bulan Sya'ban, apa saja yang dianjurkan. Jadi bukan sekedar kita bilang mulia di situ, tapi kemuliaan itu kita tunjukkan dengan apa tugas kita di bulan tersebut. Jadi masing-masing perlu kita lihat tugas, ya. Banyak bulan yang mulia, tapi masing-masing telah ada amalan-amalan yang cocok, yang pantas pada bulan tersebut. Ini yaumah bu'istu, hari aku diutus, ya. Jadi hari beliau diutus juga pada hari Senin, atau hari ketika beliau pertama kali diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan hari Senin, karena hari Senin hari yang Allah pilih untuk pertama kali wahyu diturunkan dan dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita di situ sebaiknya, kalau kita memang sejati ingin memuliakan hari Senin ini, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita, puasa pada hari Senin, puasa pada hari Senin. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnini wal khamis. Amalan-amalan itu diangkat kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Maka saya suka amalan saya diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Beliau mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Dan dalam riwayat Imam Muslim ada seperti ini, tapi hanya mengatakan bahwa amalan dilaporkan dan diangkat kepada Allah hari Senin dan hari Kamis. Adapun tambahan, saya suka berpuasa ketika amalan saya diangkat, itu dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan, tapi disebutkan bahwa hari dilaporkannya amalan-amalan adalah hari Senin dan Kamis. Cuma ya hadis ini secara sanad, walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan, tapi secara sanad ada kelemahannya, karena ada Muhammad bin Rifa'ah bin Sa'labah, seorang yang dikatakan majhul, ya, dari segi sanad ada kelemahannya. Tapi dia
dihasankan oleh banyak ulama kita karena ada beberapa dalil-dalil yang ikut menguatkan. Adapun tentang dalil Senin dan Kamis diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah, itu sahih karena ada hadis Muslimnya. Adapun anjuran bahwa berpuasa Senin dan Kamis, puasa Senin jelas, puasa Senin jelas, hadis tadi juga diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abu Qatadah. Adapun hari Kamis ini tidak, kalau pakai hadis ini saja belum kuat karena ada kelemahannya. Cuma bisa dikuatkan oleh hadis yang lain terkait dengan puasa bulan Sya'ban, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Walaupun ini hadisnya juga ada perbincangan, tapi paling tidak dia bisa menjadi syahid, dia bisa menjadi penguat dari hadis kita ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Sya'ban, kenapa banyak sekali puasa Sya'bannya. Beliau mengatakan puasa Sya'ban itu ada dua alasan. Pertama, banyak orang melalaikannya, yakfulu anhu annas, dan yang kedua adalah syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya suka kalau amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa, dan bulan Sya'ban bulannya diangkat amal-amal soleh kepada Allah. Maka dalil bahwasanya beliau suka amalannya diangkat dalam keadaan puasa di hadis Usamah itu menguatkan hadis kita ini. Jadi sama-sama ada kelemahannya, tapi istilah dalam disiplin ilmu hadis, ketika ada yang saling menguatkan seperti ini, maka dia bisa yaqtadud wa yataqawwa, dan bisa terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi insyaallah. Maka ala kulli hal ini insyaallah bisa digunakan sebagai dalil tentang masalah ini, dan ini dikatakan oleh kebanyakan ulama kita, walaupun sebagian ulama melemahkan. Maka apa yang kita fahami tentang hadis ini, ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran. Pertama, informasi penting. Kenapa kita katakan tadi setelah hari Jumat maka hari yang paling afdal Senin dan Kamis? Karena Senin dan Kamis itu hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah untuk dilaporkan. Nah, ini diantara keutamannya. Jadi Jumat afdal, tapi bukan hari diangkatnya, dilaporkannya amal-amal kita kepada Allah. Sama dengan bulan. Bulan yang paling afdal apa? Bulan Ramadan. Tapi bulan pelaporan amalan bulan Sya'ban. Ya, jadi masing-masing ada kelebihannya, ada keutamaannya. Maka untuk hitungan pekan, waktu di mana amalan kita diangkat oleh malaikat dilaporkan kepada Allah adalah pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian potongan kedua dari hadis ini memberikan faedah penting bahwa ketika malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba, maka di antara hal yang bagus kita lakukan agar ikut menjadi laporan, ya, ikut menjadi laporan, yaitu ya Allah, ketika saya laporkan amalan-amalan hambamu ini, si fulan ini dalam keadaan berpuasa, ya, dan ini menunjukkan keutamaan puasa. Karena tidak dikatakan ya Allah pada saat amalan ini saya laporkan saya mendapatkan si fulan dalam keadaan haji umpamanya, atau dalam keadaan berinfak, atau dalam keadaan sholat umpamanya, tapi dalam keadaan berpuasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka ketika amalannya dilaporkan. Ada juga catatan lainnya, tambahan pentingnya, ya, kalau kita biasa mungkin ada NB-nya, ya, bahwa si fulan ketika saya laporkan ini, si fulan dalam keadaan berpuasa, ya, menunjukkan begitu mulianya ibadah puasa. Dan di antara amalan yang juga dianjurkan untuk dilakukan pada saat amalan kita dilaporkan kepada Allah, atau hal-hal yang juga menjadi kebanggaan ketika dilaporkan, ibadah apa? Ibadah apa yang juga ketika dilaporkan kepada Allah bisa menjadi kebanggaan khusus bagi seorang hamba, menjadi suatu hal yang mulia. Amalan apa? Selain puasa, puasa jelas, ya. Jadi bulan Sya'ban banyak Rasulullah berpuasa karena beliau ingin ketika dilaporkan dikatakan Muhammad dalam keadaan puasa. Hari Senin dan Kamis juga gitu. Ada juga amalan lain selain puasa. Bagus ketika dilaporkan amalan-amalan kita kepada Allah, disebutkan juga bahwa si fulan sedang melakukan ini.
Amalan apa itu? Ya. Amalan syabab, amalan ya salat tahajud. Ada dalilnya begitu? Ya. Bahwasanya ketika amalan ini diangkat, ya kalau hitungan per hari, kapan laporan? Itu kan kalau hitungan per tahun, laporan dilaporkan, amalan dilaporkan bulan Sya'ban. Kalau hitungan pekan, amalan dilaporkan hari Senin dan Kamis. Kalau hitungan hari, ya tahajud kan amalan harian. Kapan dilaporkan amal-amal kita? Ba'da subuh dan ba'da asar. Ya, ba'da subuh dan ba'da asar. Ya, makanya malaikat bergantian. Malaikat itu ketemu di subuh dan asar karena baku gantian. Ya, jadi datang malaikat baru, ya sholat bersama-sama dulu. Setelah itu malaikat yang selesai tugasnya pada sore hari pergi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan waktu tahajud, bukan waktu. Walaupun ada dalil yang lain, ya, dalil yang tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk tahajud, ya, dan menyiapkan pahala besar bagi kita. Amalan di antara amalan yang dianjurkan dan menjadi kebanggaan bagi hamba ketika dilaporkan adalah amalan menuntut ilmu seperti ini, ya, menuntut ilmu seperti ini. Apalagi Allah mengirim khusus, inna lillahi tawafina malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya, tugasnya adalah putar-putar saja di muka bumi ini, cari-cari majlis-majlis ilmu, ya, majlis-majlis ilmu. Dan kalau sudah ketemu, mereka pada kumpul, dan sudah itu apa yang mereka lakukan? Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada majlis yang saya dapatkan. Lalu Allah tanya, apa yang dilakukan? Ya, mereka lakukan ini dan itu. Lalu apa tujuannya? Mereka ingin surga. Apa sudah melihat surga? Belum. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Tentu mereka lebih semangat. Apakah apa yang mereka minta perlindungan dari neraka? Sudah pernah lihat neraka? Belum. Bagaimana lagi kalau mereka lihat neraka? Tentu makin banyak doanya untuk dijauhkan dari api neraka. Lalu Allah mengatakan, saya telah mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, di antara hadirin ada yang bukan sebenarnya peserta tetap, atau ada yang bukan peserta resmi, cuma kebetulan saja, ya, tanda kutip kebetulan saja lewat dan mau ketemu seseorang, tapi seseorang itu bilang, kalau mau ketemu sama saya, ketemu di masjid, ya, kita nanti setelah itu baru selesaikan urusan kita. Akhirnya digabung, ya. Ini kayaknya, ya, seakan-akan gitu, ya, malaikat bilang, sekarang ini kayaknya tidak ikut dengan janjimu, ya Allah, artinya tidak pantas menjadi bagian diampuni dosanya dia, karena dia kebetulan saja hadir majlismu. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua yang hadir di majlis ilmu adalah kumpulan manusia, kumpulan orang yang tidak pernah merugi, celaka orang yang bergabung bersama dengan mereka, ya. Makanya pernah Syekh Utsaimin ceritakan, ya, ada dalam majlis beliau, kan ramai sekali majlis beliau, dan Syekh Utsaimin itu kan beliau kalau majlis ilmu beliau suka tanya-tanya hadirin, ya. Biasa tiba-tiba tanya, ya, apalagi kalau ada dilihat ngantuk-ngantuk, itu jadi sasaran, ya. Biasa dia bilang supaya hilang ngantuknya, saya tanya dia, ya. Lalu ada orang yang beliau lihat ini kalau tiap majelis ngantuk-ngantuk terus ini, ya, kayaknya tidak paham dengan penjelasan saya, ya. Tapi paling rajin juga hadir, walaupun kalau hadir ngantuk terus, ya. Syekh Utsaimin tetap, ya, Syekh Utsaimin itu masya Allah, beliau perhatikan betul, ya, jamaah, ya. Akhirnya ditanya, bilang paham dan tidak paham, ya. Dan kenapa hadir tidak paham-paham juga, ya. Jadi, ya Syekh, saya mau termasuk dengan apa yang Allah sebutkan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang tidak pernah rugi bergabung dengan mereka. Paling tidak saya bisa mendapatkan keutamaan majlis ilmu itu. Saya juga berusaha tapi tidak paham, akhirnya ngantuk, yang biasa, ya, karena berusaha paham akhirnya, tapi tetap hadir juga dan tetap bergabung, ya, mau mendapatkan keutamaan majlis ilmu. Dan Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahu wa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa hafathumul malaikah ya nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah bangga-banggakan mereka semua yang hadir di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan yang afdal kita lakukan ketika amalan kita mau dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat adalah majlis ilmu seperti ini di samping ibadah puasa. Yang paling terakhir hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra sauma al-itsnaini wal khamis. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra itu artinya selalu berjaga-jaga, tidak mau luput, tidak mau ketinggalan dari puasa Senin dan Kamis ya. Ini hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama ya dengan beberapa riwayat-riwayat yang ada, dan ini menjelaskan bahwa di antara puasa yang paling afdal, puasa sunnah adalah puasa Senin dan Kamis karena dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebenarnya puasa yang paling afdal. Puasa apa itu? Puasa Daud, tapi Nabi kita sendiri tidak mencontohkannya. Dalam artian tidak melakukannya secara rutin. Jadi puasa Daud ini tidak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara rutin. Walaupun bagi orang yang memang punya semangat silahkan, tapi tampaknya di antara hikmahnya adalah sulit untuk bisa konsisten puasa Daud ya. Adapun puasa Senin dan Kamis insya Allah bisa terus dipertahankan ya. Ada juga yang bisa ya, seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang sangat semangat sampai-sampai bilangnya, Rasulullah bisa saya izinkan saya puasa terus menerus tiap hari. Kata Rasulullah, enggak, puasa yang paling afdal cuma puasa Daud saja, tidak ada yang lebih dari itu. Maka Abdullah bin Amr bin As terpaksa tanda kutip puasa Daud saja. Tapi ketika sudah tua beliau menyesal kenapa tidak mengambil keringanan dari Rasulullah, karena beliau dihadapkan oleh dua masalah. Sudah tua, sudah sulit puasa Daud. Yang kedua, dilema, beliau tidak mau meninggalkan kebiasaan baik beliau, walaupun sudah tua tetap beliau mempertahankan kebiasaan puasa Daud itu. Akhirnya beliau tahu hikmah kenapa Rasulullah tidak menganjurkan untuk berlebihan ya. Adapun Senin dan Kamis insya Allah ini sangat memungkinkan bagi umat Islam, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya ya. Maka kadang kita dapati orang yang sejak puluhan tahun yang lalu kita tahu dia rajin puasa Senin dan Kamis, dan hingga hari ini masih terus dia pertahankan. Tapi jarang kami ketahui, kami dapati seorang ikhwah yang dulu kita kenal, Masya Allah, puasa Daud, tapi kalau ketemu sekarang belasan tahun setelah itu, puluhan tahun setelah itu, kita bilang masih puasa Daud? Nah, tidak, saya sudah nikah saya ya. Jangan lakukan puasa Daud, puasa Senin Kamis saya tidak ya. Nah, itu memang susah ya, berat ya untuk konsisten kalau sampai puasa Daud ya. Walaupun sebenarnya nikah tidak menghalangi untuk tetap kita konsisten puasa sunnah ya. Jadi memang salah satu fungsi nikah kan untuk menundukkan pandangan ya, menjaga kemaluan, dan kalau tidak bisa puasa. Tapi bukan berarti kalau sudah nikah tidak perlu lagi puasa sunnah. Karena orang yang paling banyak nikahnya, paling banyak istrinya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi dia terus bisa melakukan puasa-puasa sunnah ya, puasa sunnah. Kadang kita baru satu istri kita atau memang satu istri kita ya, lalu menjadi alasan bahwa sudah tidak harus puasa sunnah karena sudah ada istri ya. Makanya Rasulullah itu kenapa beliau perbanyak bulan Sya'ban puasa, karena di bulan Sya'ban ini istri-istri beliau juga barulah mengqadha ya, maka sama-sama berpuasa. Nah, ini karena sebaiknya kalau mau konsisten dengan puasa-puasa sunnah, di antara yang paling direkomendasikan apa yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, puasa Senin dan Kamis. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita. Semoga Allah memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan
dalam keadaan terbaik membantu kita melakukan ibadah-ibadah yang mulia di bulan yang mulia tersebut. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.